Justice for Kenny, kalimat yang masih menggema sampai sekarang. Saat ini mungkin sudah beberapa kali sidang, mungkin entah 5 atau 7 bahkan 10 sidang yang sudah kita lalui. Bagaimana keberlanjutan atau keadaan sidang Kenny pada tanggal 29 Oktober 2024 ini? Ikuti terus hukum ini. Halo, kembali lagi di Hukum Edu Channel bersama saya Muhammad Ihsan Kamil. Saat ini saya sedang berada di BN Jakarta Selatan, masih terkait dengan sidang Justice for Kenny ya. Justice for Kenny. Di samping saya kuasa hukumnya Bang Peri. Yap. Apa kabar Bang Peri? Baik, baik. Bang, nggak usah panjang lebar, langsung to the point aja. Ini bisa disebutkan Bang atau dijelasin ini sidang hari ini tuh agendanya apa? Seharusnya sidang hari ini adalah ada 3 orang saksi yang dipanggil, yaitu Farid Gafar yang tadi hadirin di Pak Sikat Sinaga, dan harusnya satu lagi itu Fajar Rehan. Fajar Rehan ini yang merupakan korban yang dari awal dipanggil nggak pernah hadir sampai sekarang. Jadi cuman yang datang cuma satu aja, Pak Sikat Sinaga yang merupakan orang yang bekerja di PLN. Tapi menurut Abang dari rangkaian sidang yang sudah dilalui ini, apakah ada secercah harapan Kan di dalam beberapa persidangan dari sejak awal kita bertanya gitu loh, siapa pihak yang dirugikan dalam masalah ini. Yang jadi lucu kan ketika kita tanya begitu, semua mengatakan kerugian itu ya kami berhak lapor, tapi pihak yang dirugikan itu nggak pernah hadir di persidangan dan nggak pernah juga diperiksa di BAP, nggak pernah juga jaksa memberikan P19 kepada polisi untuk memeriksa pihak yang betul-betul dirugikan. Ya kalau sorry ya, dengan segala hormat saya pikir dagelan aja semua. dagelan? Ya dagelan aja, menurut saya sih dagelan semua gitu. Jadi aneh lah ini perkara bisa maju. Jadi seperti yang saya duga dari awal ya ini kriminalisasi murni. Murni kriminalisasi loh, udah nggak ada lah cerita itu. Lucu banget. Tapi kalau untuk mengenai yang Fajar Rehan itu Bang ya, itu sebelumnya apakah dari kuasa hukum juga ada komunikasi atau nggak ada? Jadi kami kan udah pernah nanya di persidangan waktu itu sama Fajar Rehan itu kan mendapat kuasa dari yang namanya Saudara Thompson Situmorang. Saudara Thompson Situmorang memberikan kuasa kepada dia untuk mengajukan laporan. Kemudian dia bilang saya cabut kuasanya gitu kan, lucu. Nah saya tanya ketika apakah Saudara Thompson memberikan kuasa itu dalam kapasitas apa? Ya dibilang dalam kapasitas pribadi. Loh, dalam konteks kasus pribadi, tapi yang dibicarakan perusahaan gitu. Apakah Anda waktu itu menjawab sebagai direktur? Bukan gitu. Terus dasarnya Anda melapor apa? Ya sebagai orang umum gitu, orang awam gitu. Gimana? Saya nggak ngerti. Jadi kalau saya misalnya mewakili PT itu gimana judulnya gitu? Yang abstrak diwakili sama orang pribadi gitu. Jadi artinya office boy boleh dong lapor-laporin atas nama perusahaan gitu. Ini geli juga saya sebenarnya ya. Maksudnya kok hukum jadi dagelan begini gitu loh ya. Ada prinsip-prinsip hukum yang mesti mereka pahami ya. Maksudnya perwakilan itu kan kalau yang namanya perusahaan perseroan terbatas itu kan abstrak sifatnya kan. Makanya undang-undang menentukan bahwa yang bisa mewakili perseroan adalah direksi gitu kan gitu. Jadi kalau dengan teori yang seperti yang dia sampaikan demikian, berarti office boy di kantor, satpam di kantor boleh mewakili perusahaan gitu. Jadi lucu gitu. Dah ketika kita tanyakan mana saksi dari korban beneran, korban sesungguhnya ya, direksi dan segala macam ya dengan mereka nggak tahu apa arah ini dagelan apa ini gitu. Makanya saya bilang ini dagelan murni. Dagelan ya Bang? Dagelan lah ini. Ini sidang dagelan menurut saya gitu. Konyol-konyolan gitu. Bang, ini setelah ini agenda sidang berikutnya itu apa? Agenda sidang berikutnya tetap menghadirkan saksi dari yang ada di BAP dibuat di dalam jaksa. Nah ini juga tadi lucu kan, harusnya ada dipanggil saksi salah satu saksi tadi itu yang kami pelajarin
Gary namanya itu, saksi Gary itu katanya ada berdasarkan BAP tanggal sekian. Dalam BAP kami nggak ada BAP-nya itu gitu. Dan tadi hakim juga mengatakan kemungkinan besar juga di berkas kami tidak ada, kata hakim kan gitu. Kan jokes banget kan. Mana mungkin dibilang salah fotokopi kan? Itu bukan salah fotokopi namanya. Ini apa namanya? Jadi yang namanya jaksa itu tidak melakukan itu dengan kehati-hatian dan ketelitian. Ya kan? Berkas perkara itu kan sudah lengkap. Mereka susun berbulan-bulan di mereka kok. Masa bisa kecolongan satu BAP nggak ada di dalam berkas? Nah, hal kayak gini kan semakin menggelikan ya gitu ya, makin memperlihatkan kedagelan gitu. Ngerti maksud saya? Jadi kalau orang yang itu kan harus sikap hati-hati, teliti itu kan penting karena yang dibicarakan itu kan masalah nyawa orang kan gitu kan. Nyawa seorang terdakwa dalam hal ini kayak ini gitu. Ya masa main-main begini. Itu loh, ini yang tadi kita sampaikan di majelis hakim juga mengatakan seperti di berkas kami juga nggak ada, katanya kan makin lucu lagi kami. Tapi memang kalau tadi abang menyebutkan tidak ada BAP ini kan semakin memperpanjang atau memperbanyak hal-hal yang lucu, iya, quote ya, dan aneh di dalam perkara ini. Dan memang perkara ini dikriminalisasi murni, mau diapain? Memang ya susah. Apa katanya pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga, sepandai-pandai bungkus bangkai tercium juga baunya gitu. Itu nggak bisa dibohongin. Nah, dalam perkara ini makin ke depan nanti makin kesininya lagi akan kami buktikan makin banyak cacatnya gitu. kan kita Makin banyak pasti ya kan kami buktikan pelan-pelan gitu. kita tunggu waktunya aja. Bang. Tinggal tunggu aja waktunya. Coba yang penting apa namanya yang perlu dipahami ya, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu prinsip hukumnya. Itu aja. Jadi kami harap dalam perkara ini itu bisa dicapai. Itu aja Bang. Terakhir Bang, mungkin harapan untuk Kenny dan mungkin yang terkena kriminalisasi juga itu. Saya berharap ya karena pemerintahan sekarang udah berubah ya, yang dipimpin oleh pemerintahan baru. Saya juga berharap ya saya tanpa mengurangi rasa hormat pada Pak Jokowi. Pak Jokowi termasuk pemimpin yang hebat, cuman sayangnya agak kurang dalam penegakan hukum. Jadi saya harap pemimpin yang baru ini bisa memperhatikan penegakan hukum ini ya karena bagaimanapun dikriminalisasi itu tidak enak. Sangat tidak enak. Coba kamu yang seperti itu, apalagi kalau kamu udah berkeluarga, sempat ditahan, padahal kamu bukanlah orang yang bersalah. Itu sangat tidak nyaman dan tidak enak. Masa gara-gara saya punya power, saya punya kuasa, saya bisa suka-suka saya memperlakukan orang seperti itu, ditahan aja, nanti aja urusan belakang apakah salah atau tidak. Ini gimana gitu menurut saya. Ya saya sih terima kasih hakim ini, majelis hakim sudah menangguhkan penahanan Kenny. Cuman bayangkan walaupun sudah ditangguhkan, Kenny sempat trauma ada di dalam kan. Walaupun dia tidak melakukan kesalahan, jadi dia sempat ditahan di sana berapa bulan, lebih dari 2 bulan gitu. Itu kalau dalam kondisi normal kamu yang bebas tiba-tiba ada di tahanan begitu, itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang maksudnya bisa dianggap sepele. Itu akan ada trauma di badan diri dia. Nah, ini kan kebetulan Kenny kenal sama kita banyak support. Pertanyaannya sekarang berapa banyak di masyarakat ini yang dikriminalisasi gitu. Masa begini penegakan hukum kan begitu kan. Ini yang menjadi concern dan perhatian kita sebenarnya. Jangan sampai yang hal seperti ini terjadi kepada orang-orang lain gitu. Ya kalau kayak ini kebetulan karena punya teman dan relasi seperti kita orang-orang hukum mungkin gampang. Lah bagi yang tidak kenal gimana? Itu loh kurang lebih ya. Jadi saya pikir ya tegakkanlah hukum gitu walaupun langit runtuh kan begitu kan. Jangan tegakkan hukum walaupun kuat aku tuliskan sendiri. Gitu orang lebih. Makasih ya Bang. Thank you.